wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda dengan NIM R1C1240003. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas saya dengan judul batuan sedimen untuk memenuhi tugas petrologi saya. Baik, batuan sedimen. Batuan sedimen itu berasal dari sedimen, yang dimana sedimen itu merupakan bahan atau partikel yang terdapat di permukaan bumi, baik di darat ataupun di lautan, yang telah mengalami proses pengangkutan seperti transportasi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Air dan angin merupakan agen pengangkut utamanya. Sedimen ini apabila mengeras akan menjadi batuan sedimen. Ilmu yang mempelajari batuan sedimen ini disebut dengan sedimentologi. Batuan sedimen. Batuan sedimen ini terbentuk karena endapan sedimen dari hasil erosi material-material batuan, organik, kimia, dan terkompaksi serta tersementasi atau terlitifikasi. Batuan sedimen dapat berupa batuan beku, batuan metamorf, atau batuan sedimen itu sendiri. Tenaga pembentukan batuan sedimen ini dapat berupa air, angin, ataupun es. Faktor-faktor yang mengontrol sedimen dapat berupa iklim, topografi, vegetasi, dan juga susunan yang ada dari batuan. Faktor-faktor yang mengontrol pengangkutan sedimen ini juga dapat berupa air, angin, dan gletser atau es. Selanjutnya, sedimen dapat diangkut dengan 3 cara. Cara pertama itu adalah suspensi. Suspensi ini umumnya terjadi pada sedimen-sedimen yang berukuran sangat kecil seperti lempung, sehingga mampu diangkut oleh aliran air atau angin yang ada. Terus yang kedua ada bed load, terjadi pada sedimen dengan ukuran yang relatif lebih besar seperti pasir, kerikil, krakal, bongkah, serta gaya yang ada pada aliran yang bergerak dapat berfungsi memindahkan partikel-partikel besar di dasar. Terus yang ketiga itu ada saltasi, dalam bahasa lainnya itu meloncat. Umumnya terjadi pada sedimen yang berukuran pasir, di mana aliran fluida yang mampu menghisap dan mengangkut sedimen pasir ini sampai akhirnya karena gaya gravitasi yang ada mampu mengembalikan sedimen pasir tersebut ke dasar. Jadi material sedimennya itu transportasi dengan gaya yang meloncat atau biasa disebut dengan saltasi. Selanjutnya, secara umum sedimen atau batuan sedimen itu terbentuk dengan 2 cara. Yang pertama yaitu batuan sedimen yang terbentuk dalam cekungan, pengendapan, atau dengan kata lain yang tidak mengalami proses pengangkutan. Sedimen ini dikenal sebagai sedimen autochthonous yang termasuk dalam kelompok batuan autochthonous, antara lain yaitu batuan evaporit atau halit dan batu gamping. Terus ada batuan sedimen yang mengalami proses transportasi, dengan kata lain sedimen yang berasal dari luar cekungan yang ditransportasi dan diendapkan di dalam cekungan. Contohnya itu seperti batu pasir, konglomerat, breksi, dan lain-lain. Baik, selanjutnya berdasarkan cara dan proses pembentukan batuan sedimen terbagi menjadi, yang pertama itu adalah batuan sedimen klastik. Batuan sedimen klastik itu merupakan batuan yang berasal dari suatu tempat yang kemudian tertransportasi dan terendapkan pada suatu cekungan atau batuan yang terbentuk dari hasil rombakan batuan yang sudah ada. Misalnya batuan beku, batuan metamorf, atau batuan sedimen itu sendiri, yang kemudian diangkut oleh media seperti air, angin, ataupun gletser. Contohnya terjadi pada batuan konglomerat, breksi, batu pasir, batu lanau, dan juga lempung. Yang kedua itu adalah batuan sedimen non-klastik.
yang dimana umumnya in situ atau tidak mengalami transportasi, sehingga pengendapannya pada batuan sedimen non-klastik ini relatif dekat dengan batuan induk atau batuan sedimen yang genesanya atau pembentukannya dapat berasal dari proses kimia atau sedimen yang berasal dari sisa-sisa organisme yang telah mati. Terus yang ketiga itu ada sedimen kimiawi atau biokimia, di mana merupakan batuan hasil pengendapan dari proses kimiawi suatu larutan atau organisme bercangkang atau yang mengandung mineral silika atau fosfat. Batuan yang termasuk dalam kumpulan ini dapat berupa batuan evaporit, sedimen karbonat seperti batu gamping dan dolomit, terus sedimen bersilika seperti rijang, dan endapan organik seperti batu bara. Terus yang kemudian ada batuan sedimen vulkanolastik, di mana batuan ini berasal daripada aktivitas gunung api, dari debu dan aktivitas gunung api yang lainnya yang akan terendapkan seperti sedimen yang lainnya. Adapun kelompok batuan vulkanolastik ini adalah batu pasir tufa dan aglomerat. Di sini kita dapat melihat contoh batuan klastik dan batuan non-klastik. Lanjut, kemudian pada tekstur pada batuan sedimen klastik, yang pertama itu terdiri dari besar butir. Besar butir ini merupakan ukuran butir dari mineral penyusun batuan sedimen, diukur berdasarkan klasifikasi. Salah satunya itu adalah klasifikasi skala Wentworth yang menunjukkan besar ukuran butir pada batuan sedimen. Terus yang kedua itu adalah bentuk butirnya dibagi menjadi rounded, membundar, terus ada sub-rounded, membundar tanggung, subangular, menyudut tanggung, dan angular, menyudut. Terus yang ketiga ada kemas atau fabrik, di mana hubungan antara massa dasar dengan fragmen batuan atau mineralnya. Terus yang keempat adalah pemilahan atau sortasi. Sortasi adalah keseragaman ukuran butir dari fragmen penyusun batuan itu. Terus yang kelima ada sementasi, di mana bahan pengikat antara butir dan fragmen penyusun batuan. Terus yang keenam ada porositas, yaitu di mana ruang yang terdapat di antara fragmen butiran yang ada pada batuan. Terus yang terakhir ada permeabilitas, di mana permeabilitas ini adalah sifat yang dimiliki suatu batuan untuk dapat meloloskan air. Berikut adalah skala ukuran butir yang digunakan untuk penamaan batuan sedimen klastik. Kita bisa lihat dari boulder, bongkah, kerikil, butir, pasir sangat kasar, pasir kasar, pasir sedang, pasir sangat halus, pasir halus, dan kemudian pasir sangat halus, lanau, dan lempung. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh batuan sedimen beserta ciri-ciri dan proses terbentuknya dan juga mungkin manfaatnya. Ini merupakan salah satu contoh dari batuan sedimen. Yang pertama itu yaitu batuan breksi. Nah, ciri dan manfaatnya terdiri atas kerikil-kerikil yang permukaannya itu tajam. Batuan ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Proses terbentuknya itu dapat berasal dari endapan hasil pelapukan batuan beku. Nah, yang kedua itu ada batu kapur. Batu kapur, ciri-ciri dan manfaatnya terdiri dari butiran-butiran kapur halus berwarna putih agak keabu-abuan, digunakan sebagai bahan campuran dalam pembuatan semen. Proses terbentuknya itu dapat berasal dari endapan hasil pelapukan seperti tulang dan cangkang hewan-hewan yang ada di laut. Terus yang ketiga itu ada batu pasir,
Dia itu ada batu pasir. Ciri-ciri dan manfaatnya itu terdiri atas butiran-butiran pasir berwarna abu-abu, merah, kuning, atau putih. Batuan ini biasa banyak dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Proses terjadinya dapat berasal dari endapan hasil pelapukan batuan beku yang butiran-butirannya kecil. Jadi presentasi jadi itulah hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.